Lalu tiba-tiba orang lokal itu pada berlarian, Pak, karena ada Mhm. alarm. Kami nggak mengerti apa karena tanda darurat yang diberikan kepada kami bahasa lokal, tidak ada bahasa Oke. Inggris. Kalau kalau saya pribadi yang sudah sering ya, sering memang ada tapi baru kali ini yang masuk bunker. Nah, peserta rombongan tentunya khawatir dan cemas, Pak, ada yang nangis. Tribuners, jumpa lagi bareng saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Hari ini kita masih membahas serangan AS Israel ke Iran dan dampak-dampak ikutannya. Kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir ini dan kita ketahui Iran sedang melancarkan serangan balasan ke sejumlah lokasi, terutama pangkalan militer di sejumlah negara seperti Oman, Qatar, Saudi, dan Yordania. Nah, kali ini saya sedang terhubung dengan salah satu warga Indonesia yang sedang berada di Timur Tengah, tepatnya Yordania. Selamat siang Pak Yoel Sianto, Bapak Pendeta Selamat Yoel. siang, Pak Adi. Selamat siang, Terima Pak. kasih. Terima kasih Pak sudah mau bersama kami Pak. Sama-sama, terima kasih juga, Pak Adi. Oh ya, Pak Yoel, kami sempat melihat-lihat postingan Bapak di TikTok ya Pak, Ya, yang Bapak bawa bersama rombongan sedang di Yordania ya. Nah, ya. boleh dijelaskan Pak, sedang apa sebenarnya Pak Yoel dan rombongan yang ada di sana? Baik, jadi kami sedang berziarah, Pak, ke Hmm, Yerusalem. Kami Yerusalem. berangkat dari Jakarta tanggal 21 Februari, Pak. Kami Hmm, tiba terlebih dahulu di Mesir untuk kami hmm. ada tambahan agenda di Mesir. Lalu kami baru masuk ke Yerusalem itu 26 Februari hari Kamis, Pak. Hmm. Yerusalem aman-aman aja waktu itu Pak? Waktu itu tanggal 26 sampai 28 pagi aman, Pak. Kami masuk ke beberapa kota, ke Bethlehem, ke Yerusalem, itu Hmm. kondisi aman, Pak, pada saat itu. Iya ya, tidak ada tanda-tanda apa namanya bakal ada serangan dari Israel ke negara lain. Itu apakah misalnya mungkin melihat ada persiapan-persiapan tertentu dari pemerintah sana atau gimana Pak? Pada saat itu kami melihatnya aman-aman saja, kami melaksanakan agenda baru di Sabtu pagi, Pak, 28 Februari. Hmm, HP kami ada alarm dan kami mendengar sirine di hmm, kota Yerusalem saat kami melaksanakan Via Dolorosa, Pak, di kota ya, Yerusalem. hmm. Saat itu seperti apa Pak situasi di sana Pak ketika Bapak menjalankan ini ya jalan salib ya? Ya, di Jalan Salib, betul, Pak, di Via Hmm. Dolorosa. Itu Pada saat situasinya itu, seperti ya, apa? situasinya pada saat itu kami pagi sedang berjalan Via Dolorosa bersama dengan rombongan. Lalu tiba-tiba orang lokal itu pada berlarian, Pak, karena ada Hmm. alarm. Kami nggak mengerti apa karena tanda darurat yang diberikan kepada kami bahasa lokal, tidak ada bahasa Oke. Inggris. Ah. Lalu ya, lalu di HP karena kami connect dengan internet, di HP rombongan barulah muncul, Pak, dari berita-berita sosial media, dari berita-berita dari media bahwa serangan pertama diluncurkan dari Israel kepada Iran, Pak. Oh, jadi waktu itu belum ada serangan balasan ya berarti ya? Baru Belum baru belum ada. serangan. Oke. Itu jam berapa Pak sekitar Pak? Itu sekitar di setempat itu jam 9 pagi, Pak. Jam 9 pagi. Oke, jam 9 pagi. Terus yang dilakukan rombongan apa Pak setelah mendengar itu? Ikut lari atau gimana? Nah, setelah mendengar itu, kami memastikan dengan tur di setempat ya, Pak. Jadi kami Eh, pastikan keamanan, lalu mereka berkata untuk kami harus segera meninggalkan Yerusalem, Pak. oke. Nah, Padahal waktu itu seharusnya agenda di Yerusalem masih ada lagi setelah Via masih ada, Dolorosa. Pak. Betul, masih. Jadi setelah Via Dolorosa kami menuju ke satu situs Kristiani namanya Garden of Tomb, Pak. Garden of Tomb. Itu Hmm. tempat yang diyakini di mana Yesus Kristus disalib dan dikuburkan di situ, Pak. Oke. Nah, Akhirnya skip atau gimana? Nah, kami sempat ke situ, Pak. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba sirine makin makin kencang, Pak, dan kami semua disuruh masuk ke bunker, Pak. Karena di situ ada bunker yang memang dibuat untuk darurat, Pak. Oh, berarti bunker, video bunker itu Bapak sedang di Yerusalem, di
apa namanya, Garden 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 of of Tomb Pak, atau Garden iya of Taman Tomb, ya. Garden of Tomb, iya Pak. Sedang di situ berarti ya? Betul, betul Pak. Oke. Sampai berapa lama itu, Pak? Kami harus menunggu sekitar 2 jam Pak di dalam Pak, karena Hmm. serangan balasan dari Iran mulai dilancarkan. Itu posisi jam berapa waktu itu? Itu posisi kami masuk ke bunker sekitar jam setengah 11, 10.30 Pak, Oh, waktu berarti setempat. nggak lama dari sirine pertama ya, Pak ya? Betul. Nah, saya itu kepingin dapat gambaran, Pak, ketika ada serangan balasan itu frekuensi sirinenya seperti apa, Pak? Satu-satu atau berlangsung terus-menerus gitu? Frekuensi yang kami rasakan dan kami saksikan pada saat itu Pak, itu langsung tit, seluruh kota menyala Pak, dan kami langsung oleh pihak tur kami harus segera cepat masuk ke bunker. Jadi kami ya cukup secara manusiawi kami panik, kami dipaksa masuk ke bunker itu Pak, Nah, dan Pak, mereka Pak, memberi penjelasan. Iya, oke, oke. Pak Yoel kan sepertinya sudah bukan pertama kali kan ke Yerusalem ya, betul, Pak ya? Sudah betul berapa Pak. kali, Pak? Saya sudah 15 kali Pak. Nah, 15 kali. Sebelumnya pernah mengalami seperti ini nggak, Pak? Ya, sebelumnya pernah Pak mengalami beberapa tahun lalu, waktu itu kalau pengalaman saya saksi mata itu di Haifa Pak, di kota Haifa, Haifa itu Haifa, ya, di ya, ya. daerah pesisir, mohon maaf, di daerah tepi barat sana, itu saya Mm-mm. melihat sering ada rudal-rudal yang kalau kita kenal namanya Iron Dome Pak, Oh, yang ya di mana pencegat, rudal mencegat. betul, Ya. betul, sehingga ketika dihantam oleh Iron Dome, misil itu akan rusak dan ya ada percikan-percikan yang turun ke laut seperti itu Pak. Hmm. Pak, butuh gambaran begini, Pak. Apakah di setiap lokasi wisata atau ziarah, lokasi titik-titik ziarah itu selalu tersedia bunker, Pak, untuk Iya Pak. keamanan, ya begitu ya? Baik, jadi terus terang saja, selama saya 15 kali berkunjung ke Yerusalem, saya baru tahu kalau ternyata Pak, semua situs itu sudah menyediakan bunker Pak. Karena ini kan negara yang Oh, siap perang Pak, negara darurat perang Pak. oke, oke, oke. Tapi teman-teman nggak takut ya? Waktu datang gitu sudah punya mungkin bayangan ini mau perang nih, pasti punya antisipasi gitu, Pak ya? Iya Pak, terus terang waktu kejadian itu ya peserta yang pertama kali baru. Kalau kalau saya pribadi yang sudah sering ya, sering memang ada, tapi baru kali ini yang masuk bunker. Nah, peserta rombongan tentunya khawatir dan cemas Pak. Ada yang nangis, ada yang cemas takut Oh, nggak bisa pulang. Ya kami sebagai rohaniwan, kami sebagai pendeta, kami menguatkan lewat doa, juga tur kami, puji Tuhan tadi saya sampaikan namanya Pak Simon Aunergento itu langsung bergerak cepat untuk mencari solusi Pak. Jadi kami langsung mm. segera atur bagaimana strategi taktisnya untuk ini, seperti itu Pak. Berarti sebenarnya setiap setiap apa namanya tur ke Yerusalem itu ada SOP khusus ya, Pak. Kalau sewaktu-waktu mendengar sirine itu harus ngapain, begitu, Pak. Betul Pak. Dari tur lokal pasti akan memberikan seperti saran-saran untuk bagaimana kalau ada darurat dan sebagainya, karena memang ini salah satu risiko karena memang negara darurat perang Pak. Oke. Jadi sebenarnya semua semua anggota rombongan pun sudah tahu risiko itu, Pak ya. Betul, Untuk itu. betul Pak. Tapi ketika mengalami sendiri, ketika ketika mengalami langsung beda juga ininya ya, suasana, Pak ya. Iya. Karena kemarin juga kita mendengar langsung Pak, ada suara ledakan di atas bunker kami Pak. Kalau Bapak lihat Oh video gitu. yang viral TikTok saya Heeh. itu ada suara dam gitu Pak. Itu langsung orang-orang ya, tapi puji Tuhan kita orang-orang Indonesia ini kan maju tak gentar Pak. Jadi masih Maju bisa tak gentar ketawa-ketawa. ya. Iya Pak. Masih bisa ketawa. Dia mau mau apa lagi, Pak ya, selain ketawa, Pak ya? Betul Pak. Doa udah, masa mau nangis-nangis Betul. juga ya? Ketawa-ketawa saja. Betul Pak. Nah, dari situ, Pak, dari bunker itu harus apa yang dilakukan, Pak? Nah, Pindah kemana lagi? baik Pak, karena posisi itu kan bunkernya di Yerusalem. Jadi Ya, serangan Iran ini menyasar selain Yerusalem itu Tel Aviv Pak, ibu kota Tel Aviv, ibu daripada kota, Israel ya. ya. Nah, kami langsung dievakuasi ke kota-kota yang aman. Salah satunya yaitu Nazaret. Jadi setelah pemerintah daerah mengatakan aman untuk sesaat, kami langsung naik bis dan kami langsung cepat-cepat naik pergi ke utara, Pak, ke Nazaret namanya, Pak. Ya, ya, ya. Ya. Waktu itu, Pak,
agak mundur. Waktu itu selain rombongan Pak Yoel, ada berapa rombongan Ya. lagi dari Indonesia mungkin? Kalau waktu itu jadi di Garden Tom yang saya sepengetahuan saya sepenglihatan saya itu ada 3 grup, salah satunya kami, lalu grup Mm-mm. Indonesia dan juga ada grup dari luar negeri. Setahu saya dari Spanyol, Pak. Oke, mereka masuk di bunker yang sama ya Pak? Iya, betul, Pak. Bunkernya itu seluas apa Pak kira-kira Pak? Bunkernya kalau sepenglihatan saya itu kurang bisa menampung sekitar 200 orang, Pak. Jadi kurang lebih mungkin 200 meter persegi ya, Pak ya. Oh, gede juga ya. Cukup besar, Pak. Iya, Pak. Lengkap ininya apa? Fasilitas lengkap makan minum itu ada di situ. Di situ yang saya lihat karena darurat nggak ada, Pak. Tidak ada untuk Oke, toilet, nggak ada. Jadi karena cuman sementara, jadi hanya seperti satu ruangan yang memang tahan untuk serangan rudal oke. seperti itu, Pak. Pak, setelah mengungsi dari Yerusalem, kapan Bapak pindah ke Yordania? Jadi setelah kami dari Yerusalem, Pak, kami naik ke utara, kami ke Nazaret. Nah, di Hmm. Nazaret kami ini, Pak, kami tinggal di Nazaret 2 hari, Pak, tanggal 28 Februari hingga 1 Maret, Pak. Jadi Sabtu dan Minggu kami tinggal di Nazaret. Selagi dari tim tur mengatur untuk bagaimana visa kami masuk Yordan dan kami pindah ke Yordania, Pak. Oh, selama di Nazaret aman-aman aja? Nah, dalam video saya yang saya posting di Instagram, jadi kami itu di Nazaret pun, Pak, kami sempat harus masuk bunker dan masuk shelter, Pak. Jadi Oke. kalau bunker itu di bawah tanah, kalau shelter itu rata dengan lantai kamar. Misal kami ada di lantai 10 katakan, Pak. Nah, di lantai 10 itu ada shelter, Pak. Jadi memang dia dikhususkan untuk tahan ledakan seperti itu, Pak. Oke, 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 oke. Iya. Dan Ber- tepat Berarti jam 2. Oh iya, gimana, Pak? Maaf. berarti di semua hotel yang ada di sana juga ada fasilitas apa keselamatan gitu ya? Iya, Pak, itu yang juga terus terang saya baru tahu mereka sudah mempersiapkan seperti itu. Karena saya baru paham ternyata di setiap hotel ada fasilitas itu, Pak, Oke, untuk ya, ya, darurat. ya. Mm-mm. Ya, lanjut Pak. Setelah itu seperti apa? Nah, jadi kami saat kami pindah ke Nazaret, Pak, itu kami berjaga-jaga untuk terus memantau karena itu kan serangan pertama, Pak, dan eskalasi terus terus naik 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 Mm. dan naik. Dan sempat jam 2 pagi waktu setempat, saya terbangun karena alarm cukup keras dan sirine kota, Pak. Jadi ada alarm HP, ada sirine kota. Nah, waktu Mm-mm. terjadinya itu, Pak, itu saya sempat melihat dari kamar saya, di Instagram saya juga posting, di TikTok saya juga posting, itu ada rudal yang terbang, itu terlihat oleh mata saya dan saya cepat-cepat rekam, Pak. Jadi baik Iya, ya. serangan dari Iran masuk ke Israel maupun juga dari Israel yang ke Iran. Jadi ada jual beli serangan di situ, Pak. Saya lihat. Iya. Jadi ini Pak ya, naluri sebagai konten kreator nggak hilang ya Pak di situasi gawat gitu Pak ya. Iya, Pak. Jadi sebelum masuk ke shelter rekam dulu, Pak, untuk kenang-kenangan, Pak. Oh iya. Gimana Pak waktu itu? Kita kan kalau di Indonesia kan nggak pernah ya melihat seperti itu Pak. Perasaan Iya, Pak. Pak Yowel gimana itu? Ya, terus terang campur aduk, Pak. Kami merasakan, ya satu, kami merasakan pertolongan Tuhan karena bisa keluar dari Yerusalem, segera akan ke Yordania. Tapi juga was-was, cemas, dan khawatir juga melingkupi, Pak. Tapi Mm-mm. Tuhan, di tengah-tengah itu kami tetap terus mengutamakan doa, kami mengutamakan memuji menyembah nama Tuhan. Jadi ya intinya kami terus berkabar ke keluarga kami di Indonesia, Pak. Dan rekan-rekan Mm-mm. di Indonesia. Seperti itu, Pak. Nggak pernah terpikir ya ini jangan sampai sebenarnya Pak nggak pernah terpikir jangan-jangan saya nanti menjadi korban di situ gitu Ya sempat terus terang terpikir saja juga. enggak. Terus terang nggak terpikir karena gini, Pak, setiap kita mau berangkat, kita akan tanya dengan tur lokal dulu apakah safe gitu, Pak. Nah, tur lokal mengatakan aman, maka kami percaya aman karena di sini yang saya masuk di Yerusalem itu Mm-mm. sangat ketat terkait security dan safety, Pak. Otomatis mereka akan Mm-mm. memperhatikan itu dan memang ini terus terang kalau saya ikuti berita, Pak, itu di luar daripada kendali karena kan sedang ada negosiasi, Pak. Ternyata negosiasi yang harusnya tanggal 6 Maret ternyata didahului kemarin seperti itu, Pak. Oke ya habis di Yerusalem pindah ke Yordania aman nggak Pak proses pengurusan visa lancar nggak waktu itu? Ya, Pak.
puji Tuhannya waktu kita segera ambil keputusan-keputusan singkat, puji Tuhan pihak tur bekerja sama dengan baik, Pak. Jadi visa Yordania kami dikeluarkan dengan cepat karena darurat, dan setelah itu kami memang setelah kami istirahat di hotel, kami langsung cepat-cepat ke perbatasan darat di Ellen Bay, Pak. Ellen Bay antara Israel dan Yordania, seperti itu, Pak. Oke, Pak, begini, kan tadi disebutkan bahwa pengurusan visa Yordanianya cukup cepat. Nah, ini apakah jauh lebih cepat dibandingkan kondisi normal, Pak? Kalau Iya, Pak Yonan. lebih cepat, Pak, karena kondisi darurat untuk keamanan dari setiap peserta seperti itu, Pak. Oke, oke. Dan perjalanan dari ke Yordania berapa lama? Secara kami melakukan perjalanan darat, kalau dari Nazaret ke perbatasan Allenby cukup dekat, Pak, hanya sekitar 2 jam saja, Pak. 2 jam. Oke, oke, oke. Setelah di Yordania, apa yang dilakukan, Pak, peserta Iya, tur? jadi seharusnya kami ini seharusnya pulang besok, Pak, hari Rabu tanggal 4. Tapi ternyata satu-satunya jalur untuk kembali ke Indonesia yaitu Dubai juga terdampak serangan, Pak. Jadi Mm-mm. pihak pihak tur menghubungi Emirates untuk kepastian bagaimana kami bisa kembali ke Indonesia, dan dari Emirates menyatakan bahwa tanggal 6, Pak, kami baru bisa kembali. Jadi kami saat ini kami berada di Yordania, ya kami sambil ada perjalanan juga, kami juga sambil terus cari tempat yang aman bagi kami, Pak. Hmm. Gimana Pak rasanya tur tapi hati deg-degan terus itu? Ya itu, Pak, jadi tambahan ini, Pak, tambahan tambahan ekstrakurikulernya, Pak. Itu berarti logistik nambah nih Pak ya? Iya betul, Pak, ada tambahan untuk makanan minuman dan tempat tinggal kami, Pak. Oke, oke. Tetapi sejauh ini aman ya logistik, apa namanya, pasokan-pasokan, aman ya? Sejauh sejauh ini puji Tuhan sangat aman karena tur lokal juga di Yordania sangat support, Pak, dan juga tadi saya sudah sebut dari Mm-mm. GMT Tour, Pak Simon Aditan sangat cepat efektif untuk memikirkan, karena ini kan butuh strategi taktis ya, Pak, ya, untuk Mm-mm. keselamatan kami semua. Mm-mm. Jadi kami berunding dan puji Tuhan sampai detik ini kami dalam kondisi yang baik, Pak. Baik jasmani rohani kami, Pak. Hmm. Artinya ada nggak Pak yang eh, peserta tur anggota rombongan yang kemudian masih shock sampai sekarang? Kalau shocknya sampai sekarang tidak, tapi beberapa hari ada yang menangis, ketakutan, tapi kami terus support, Pak, bahwa kami percaya oleh perlindungan Tuhan Yesus, kita semua pasti kembali ke tanah air Indonesia pasti dengan selamat, Pak. Oke, oke. Ini menurut saya menarik sih. Saya baru pertama kali mau mewawancarai apa namanya, peziarah secara langsung dalam situasi yang tidak baik-baik saja di sana. Artinya ada sesuatu yang menurut kami agak agak ganjil ya ketika harusnya liburan, perjalanan ziarah keagamaan, tetapi situasinya seperti ini. Eh, Pak Yoel, Bapak kan sudah 15 kali ya Ya. melakukan perjalanan begini. Nah, apa pengetahuan tambahan Pak Yoel dengan situasi Israel seperti itu ya? Apakah Pak Yoel selama ini juga menambah menambah apa bacaan, menambah ya pengetahuan-pengetahuan terkait situasi terkini di Israel gitu? Iya, Pak, tentunya setiap kali saya berangkat ke Yerusalem, selalu akan ada tambahan-tambahan informasi update, Pak, dari tempat setempat seperti itu. Yang mungkin saya nggak dapatkan itu dari media-media yang ada di Indonesia, Pak. Mm-mm. Itu dapat informasinya dari orang lokal atau kantor berita asing atau bagaimana Pak pengetahuannya Pak? Yang pertama pastinya dari orang lokal, Pak, orang lokal, Hmm. lalu tur lokal juga, yang tour guide lokal, dan baru disusul dengan media-media asing yang pastinya saya juga filter dulu, Pak, yang untuk objektif ya, laporan-laporannya seperti itu, Pak. Mm-mm. Nah, untuk situasi yang sekarang, Pak Yowel mengapa kemudian memutuskan ini go itu? Sehingga apakah situasi seperti ini tidak diperkirakan sebelumnya, Pak? Iya, jadi waktu kami mau berangkat, sekali lagi yang saya sampaikan sebelumnya, Pak, kami selalu memastikan dengan pihak yang ada di Yerusalem aman atau tidak, dan pihak Yerusalem juga dari pariwisatanya mengatakan safe, maka kami sangat percaya karena
Karena kami setiap mau berangkat, kami akan selalu pastikan dulu, Pak. Beberapa kali Mm-mm. pengalaman, belasan kali ketika mereka berkata tidak aman, walaupun kami tidak mendengar ada berita yang menyampaikan mungkin ada serangan atau ada perang, Oke. kami tetap tidak berangkat, gitu, Pak. Oke, Jadi jadi sebelumnya pernah ya Pak, mereka merekomendasikan untuk tidak berangkat? pernah, Pak, pernah. Ada yang peserta tetap komit untuk berangkat, mereka berkata ya berangkat, tapi ternyata dari pemerintah setempat ya Hmm. menyampaikan no safe, tidak aman, not safe. Pastinya akhirnya kita batalkan, nggak berangkat. Seperti itu, Pak. Itu biasanya menunggu ditunda atau dibatalkan Pak, kalau kayak gitu Pak? Iya, biasanya di reschedule, Pak, dipindah ke Eh, tanggal atau hari lain yang sudah aman dari pemerintah setempat dan oh dan ya, kesepakatan dengan peserta. oke Pak, ini menarik sekali. Kan kalau eh, perjalanan ke Israel itu kan pasti banyak situs yang ingin dikunjungi Pak ya, karena di situ tempat lahirnya kekristenan juga ya. Nah, Ya, apakah selama ini ada tempat-tempat yang karena alasan keamanan kemudian tidak lagi dikunjungi banyak turis sekarang? Peziarah maksud ada, saya. Pak. Apa Ada, itu Pak. Pak? Ada beberapa tempat yang sudah tidak aman, yang sehingga peziarah-peziarah tidak boleh ke situ, Pak. Antara lain seperti mana itu Pak? Contoh misalnya ada yang namanya Kota Hebron misalnya, Pak. Kota Hebron Hebron itu itu tepi salah barat ya? satu, betul, Pak. Itu juga untuk agak rawan untuk Itu peziarah. ya hotspot itu ya, hotspot untuk Betul, ya. betul, Pak. Seperti itu, Pak. Dan ada beberapa gereja yang juga sudah tutup, sebut saja ada namanya gereja Paternoster, Pak. Itu karena memang alasan juga keamanan, juga karena faktor, mohon maaf, setelah COVID mengalami masalah sehingga mungkin secara finansialnya sehingga nggak bisa dibuka lagi untuk umum, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, sebenarnya kalau secara umum ada berapa lokasi Pak yang di Israel sendiri selain di negara-negara tetangga? Kalau di Israel itu ada banyak sekali, terutama pusatnya di Yerusalem, Pak. Karena Mm-mm. yang yang di Yerusalem, kalau yang di Yerusalem itu kan tentunya yang utama kan yang Yesus Kristus ya, Pak, perjalanan Yesus Mm-mm. Kristus. Mm-mm. Sehingga seperti tempat matinya Yesus Kristus, disalibnya Yesus Kristus dan dikuburkannya Yesus Kristus. Nah, itu yang masih terbuka, tapi ada beberapa yang sudah memang nggak bisa, Pak, kayak gitu, Pak. Oke, oke. Pak, kembali ke sekarang di mana nih Pak lokasi sekarang Pak? Saya posisi ada di ini, Pak, di Roman Theater di Amman, Yordania, Pak. Mungkin saya boleh putar kamera saya. Oke, Ini. keren, ya keren, Iya, keren. Pak. Di situ apa yang bisa dilihat Pak? Kalau di sini ini peninggalan dari Romawi, Pak. Jadi bagaimana Heeh. dulu Romawi ada di, Gladiator, ya, yang opera, Pak. Opera opera, ada, oke opera. ya, terus karya-karya seni, Pak. Sastra, nyanyi yang dimana bisa menampung ribuan orang, Pak. Apa istimewanya situ Pak? Selain itu, kalau nggak salah itu yang ada ini ya, terowong saluran udara yang bisa menggema itu ya, apa betul? Betul, Betul. betul, Pak. Di tepatnya Oke. di tengah itu, kalau Bapak melihat, nanti kalau Heeh. kita menyanyi, suara kita bisa bisa menggema, Pak. Ini. Oh, keren. Ya, seperti itu, Pak. Sampai Itu. nanti sampai berapa lama di Yordania Pak? Sampai tanggal 6? Kami rencana sampai tanggal 6, Pak. Karena konfirmasi dari Emirates, kita baru bisa berangkat kembali ke Jakarta 6 Maret, Pak. Nah, itu kan ini ya kita doakan semoga sesuai jadwal tanggal 6 Pak ya, karena sejujurnya kita juga tidak tahu apakah eskalasi ini akan berlangsung terus di sana ya Pak ya. Apalagi Yordania Iya, Pak. deket banget sama Israel kan. Iya, betul, Pak. Nah, kalau Pak Yoel punya saran apa Pak yang boleh bisa disampaikan ke warga Indonesia yang kepingin berangkat ke Yerusalem? Baik, Apa yang rekomendasinya apa? baik, rekomendasi yang saya bisa sampaikan, otomatis harus cari tur yang secure, yang mengerti, yang paham situasi di Yerusalem. Kedua, harus update dengan informasi yang sebenar-benarnya yang ada dari pemerintah setempat yang berkoordinasi dengan pihak tur yang approval. Karena banyak juga pihak tur yang scam, Pak, yang fake. Dan Oke. yang ketiga,
ini juga mewakili pertanyaan yang masuk ke DM Instagram saya dan TikTok. Sepertinya dalam beberapa waktu ini mungkin belum bisa berangkat untuk ke Yerusalem dulu, Pak. Karena eskalasi yang kunjung mereda seperti itu, Pak. Ini bisa jadi rombongan Pak Yoel yang terakhir nih ya, nunggu sampai pulang, setelah itu nggak berangkat lagi. Betul, Pak. Sepertinya seperti itu. Oke, oke. Oke, Pak Yoel, saya mewakili seluruh tim redaksi Tribun Jabar mengucapkan terima kasih atas informasi, cerita, kisah dan yang disampaikan Pak Yoel siang ini. Semoga perjalanan sesuai jadwal dan sampai di Indonesia tanpa kurang satu apapun. Pengalaman-pengalaman syok bisa menjadi cerita untuk anak cucu, untuk tetangga-tetangga. Terima kasih Pak Yoel. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Kalau ke Malang saya mungkin akan mampir, Pak. Amin. Iya, Pak. Berkabar. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Demikian Tribuners bincang-bincang saya dengan Pak Yoel Sianto, pendeta dari Malang, Jawa Timur, yang sekarang sedang berada di Yordania untuk perjalanan ziarah keagamaan. Kita doakan semua warga Indonesia yang sekarang masih tertambat di Timur Tengah bisa kembali dengan selamat ke tanah air. Terima kasih, sampai ketemu lagi di bincang-bincang kami dalam situasi yang semoga juga lebih baik dan tidak kalah menarik. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.